Waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat di situ ada 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Thumma ila abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma ila rukafati ashabi Rasulillah ajma'in wa ahli baiti wa azwajihi wa dzurriyyati ajma'in. Khususan minhum sayyidina Imam al-Muhajir Allah bin Isa wa usulihi wa furu'ihi. Thumma ila ruhi khususan Ja'far bin Saikhana Asgaf bil Qadir bin Hasan Asgaf Abu Bakar Muhammad Asgaf wa usulihim wa furu'ihim. ثم إلى أرواح سلطان عبد الرحمن وأنسمة وأصولهما وفروعهما ثم إلى أرواح سلطان أحمد بن عمر الشاتري وأصوله وفروعه ثم إلى والدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة وإلى حضرة نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian salat. Juga sudah kita bahas kemarin tentang sholat yang diwajibkan dan waktu-waktunya. Sekarang kita menginjak bab berikutnya, yaitu uzur-uzur dalam sholat. Dalam kitab Yaqutun Nafis halaman 28. Bismillahirrahmanirrahim. A'dzarus shalah. A'dzarus shalah arba'atun. An-naum wan nisyan wal jam' wal ikrah. Uzur-uzurnya salat itu ada 4. Maksud uzur di sini itu ketika kita sudah keluar waktu salat, kita tidak diwajibkan untuk bersegera mengqadha'nya. Ini namanya uzur salat, bukan uzur tidak melaksanakan salat, bukan. Dia wajib melaksanakan sholat meskipun mengakhirkan sampai keluar waktu sholat, dia belum terkena hukum dosa. Kapan? Kalau ada 4 uzur ini. Yang pertama adalah an-naum, yaitu tidur. Tidur di sini masih ada ketentuannya. Pertama, jika seseorang tidur sebelum masuk waktu sholat, kemudian bangun ternyata sudah keluar waktu sholat, maka orang tersebut tidak wajib untuk bersegera mengqadha'nya. Itu kalau tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Namun jika tidurnya setelah masuk waktu sholat, akan tetapi dia menyangka, dia mempunyai kebiasaan bahwa dia akan bangun sebelum habisnya waktu sholat. Ternyata kok keluar waktu sholat, maka dia pun tidak dihukumi untuk bersegera mengqadha'nya. Kenapa? Karena dia mempunyai kebiasaan bangun sebelum keluar waktu sholat. Namun jika seseorang tersebut yakin bangunnya akan selesai sehabisnya waktu sholat, keluarnya waktu sholat, maka ketika dia bangun wajib bersegera untuk mengqadha'nya. Kemudian uzur yang kedua adalah wan nisyan, lupa. Kalau kita lupa tidak mengerjakan sholat hingga keluar waktu, maka kita tidak diwajibkan untuk bersegera mengqadha'nya. Tapi sebab lupanya di sini ada pembahasan lagi. Jika sebab lupanya karena
melakukan hal-hal yang maksiat ataupun yang makruh, maka orang tersebut wajib untuk bersegera mengqadha'nya. Namun kalau seandainya dia lupa, asik belajar, ternyata sudah keluar waktu sholat, maka ketika keluar waktu sholat tersebut, orang tersebut tidak diwajibkan untuk mengqadha'nya. Kemudian yang ketiga, wal jam'u, yaitu jama' takhir. Di sini meskipun seseorang sudah keluar waktu sholat, dia tidak berdosa. Dan yang terakhir adalah ikrah. Jika seseorang dipaksa untuk tidak sholat, maka dia pun tidak wajib untuk bersegera. Namun ikrah di sini, paksaan di sini masih ada beberapa syarat. Pertama, orang yang memaksa itu harus mampu mengerjakan ancamannya. Yang kedua, orang yang diancam, yang dipaksa untuk tidak sholat, dia tidak mampu untuk melawannya. Yang ketiga, orang tersebut tidak mampu untuk lari darinya. Kemudian yang terakhir, orang tersebut tidak mampu untuk minta tolong. Maka ketika orang tersebut diancam untuk tidak melaksanakan sholat sampai keluar waktu, setelah keluar waktu, orang tersebut tidak wajib bersegera untuk mengqadha'nya. Jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, uzur-uzur sholat di sini bukan uzur untuk tidak mengerjakan sama sekali, bukan juga uzur untuk tidak mengqadha'nya. Namun uzur di sini diberi keringanan untuk tidak bersegera mengqadha'nya. Hukum mengqadha' salat tetap hukumnya adalah wajib. Kemudian bab berikutnya halaman 29 dalam kitab Yaqutun Nafis. As-salatul muharramah min haitsul waqt. Salat-salat yang diharamkan menurut waktunya. Tahrumus salah allati la sababa laha aw laha sababun mutaakhirun fi ghairi harami Makkah fi khamsati awqatin. Waktu tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Wa waktul istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Wa waktul isfirar hatta taghrub. Wa ba'da fi'lil asr hatta taghrub. Wa ba'da fi'lis subhi hatta tazlu'. Waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat di situ ada 5. Di sini pembahasannya adalah sholat sunnah. Sholat sunnah itu diharamkan jika bertepatan dengan 5 perkara ini. Allati la sababalaha. Contohnya sholat yang tidak ada sebabnya, maka sholat tersebut di 5 waktu ini hukumnya haram, yaitu seperti sholat mutlak. Sholat mutlak itu hukumnya haram apabila bertepatan dengan 5 waktu ini. Atau ada sebab, tapi sebabnya itu terakhir. Seperti apa? Seperti sholat ihram, seperti istikharah. Maka di situ hukumnya haram dilaksanakan saat 5 waktu ini. Kapankah 5 waktu itu? Yang pertama, tapi di sini berlakunya 5 waktu tersebut selain di Haramil Makkah. Kalau di tanah haram, maka 5 waktu ini tidaklah berfungsi, maksudnya bebas. Kalau sudah di Haramil Makkah, mau sholat apapun, kapanpun, maka diperbolehkan. Yang ini selain di Haramil Makkah, itu ada 5 waktu yang tidak boleh digunakan untuk sholat sunnah. Sholat sunnahnya itu yang ada, yang tidak ada sebab, atau yang ada sebab tapi sebabnya mutaakhir.
sholat dulu baru ada sebab, maka itu tidak boleh dikerjakan di 5 tempat. Yang pertama, waktu tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Waktu matahari terbit hingga matahari tersebut setinggi 1 tombak. Maka sholat sunnah di waktu tersebut hukumnya adalah haram. Namun kalau seandainya subuh ternyata seseorang tersebut kesiangan sampai matahari hendak terbit, maka orang tersebut wajib bersegera untuk melaksanakan sholat meskipun bertepatan dengan terbitnya matahari, karena dia sholat wajib maka hukumnya wajib bersegera. Kemudian waktul istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazul. Yang kedua adalah waktu istiwa, waktu di mana matahari tepat di atas kita, di mana ketika matahari di atas kepala kita, di situ tidak ada bayang-bayang. Saat itulah hukumnya haram mengerjakan sholat sunnah kecuali di hari Jumat. Jadi kalau seandainya seorang itu di hari Jumat mau melaksanakan sholat sunnah apapun, meskipun waktu istiwa di hari Jumat, maka tidaklah masalah. Kemudian yang ketiga, waktul isfirar hatta taghrub. Yang ketiga yaitu waktu menguningnya awan-awan sampai matahari terbenam. Sudah menjelang terbenam, itu hukumnya haram untuk melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah yang tidak ada sebab atau ada sebab tapi sebabnya adalah mutaakhir, maka hukumnya haram. Yang ketiga, wa ba'da fi'lil asri hatta taghrub. Yang ketiga, setelah mengerjakan sholat asar, maka hukumnya adalah haram mengerjakan sholat sunnah sampai terbenamnya matahari. Itu kalau tidak ada sebab atau sebab yang mutaakhir. Tapi kalau ada sebab mutaqaddim, maka tidak masalah. Kemudian yang terakhir, wa ba'da fi'li subhi hatta tatlu'. Yang terakhir atau yang kelima yaitu setelah mengerjakan sholat subuh sampai matahari terbit, maka di situ hukumnya haram melakukan sholat sunnah yang tidak ada sebab atau ada sebab yang mutaakhir. Jadi ma'asyiral ikhwan, kalau boleh saya rangkum, waktu-waktu yang haram dilakukan selain ditanam haram itu ada 5. Yang pertama adalah kalau dirangkum bisa menjadi 3. Kapan saja setelah sholat subuh sampai matahari terbit setinggi 1 tombak. Maka itu hukumnya adalah haram kalau tidak ada sebab atau ada sebab yang mutaakhir. Kalau ada sebab mutaqaddim tidak. Contohnya setelah sholat subuh ternyata dia keluar sebentar, keluar dari masjid, kemudian masuk lagi, dia hendak sholat tahiyatul masjid, maka hukumnya tidaklah haram. Atau juga ada seseorang yang hendak mensolatkan jenazah, kebetulan mensolatkan jenazah tersebut setelah melaksanakan sholat subuh, maka itu pun tidaklah haram. Kenapa? Karena termasuk fardu kifayah. Kemudian yang kedua, waktu istiwa selain di hari Jumat. Dan yang ketiga itu adalah setelah mengerjakan sholat asar hingga terbenamnya matahari, maka di situ hukumnya adalah haram mengerjakan sholat sunnah yang tidak ada sebab atau sebabnya mutaakhir. Kalau sebab mutaqaddim, maka kelima waktu ini tidaklah berlaku. Contohnya seperti tadi, kita masuk masjid kebetulan
bertepatan dengan 5 waktu itu, maka tidaklah haram. Kita setelah mengerjakan wudhu, kebetulan waktunya bertepatan dengan 5 waktu tersebut, juga tidak haram. Kenapa? Karena itu adalah sebab mutaqaddim. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang syarat-syarat wajib salat. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.